Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ega Mayasari SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Pekanbaru. Saya berasal dari SMP Negeri 14 Pekanbaru. Baiklah, sekarang saya sudah bersama rekan sejawat saya, yaitu Ibu Reda Sofiana. Apa kabar, Bu? Baik, Bu Ega. Begini Ibu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya supaya tugas dari salah satu modul di pendidikan guru penggerak ini dapat terlaksana, yang mana yaitu saya ditugaskan untuk mensupervisi rekan sejawat kita di satu sekolah. Yang mana supervisi ini salah satunya yaitu langkah pertama, yaitu kita akan melakukan percakapan praobservasi sebelum kita masuk ke kelas nantinya, yaitu melakukan observasi di kelas di tempat Ibu Reda mengajar. Baiklah Ibu, sebelum kita melakukan observasi nantinya, ada beberapa pertanyaan yang harus Ibu jawab, yang mana tujuan dari supervisi ini yaitu mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru di kelas nantinya. Yang mana selama Ibu mengajar di kelas nanti, saya akan melihat atau mengevaluasi proses pembelajaran ini. Baik, Bu Reda, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai nantinya? Terima kasih, Bu Ega. Pada nantinya pada materi bioteknologi ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan saya capai bersama siswa saya. Itu yang pertama, nanti saya harapkan siswa saya itu dapat menjelaskan apa arti bioteknologi itu sendiri. Kemudian yang kedua, saya juga mengharapkan siswa ini dapat mengetahui apa saja jenis-jenis bioteknologi yang terdapat di dalam kehidupan sehari-hari ketiga. Kemudian yang ketiga, dalam bioteknologi ini setidaknya siswa juga harus mengetahui apa yang menjadi prinsip dasar dalam penerapan bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Kemudian yang keempat, siswa sendiri juga dapat menjelaskan manfaat atau pemanfaatan bioteknologi ini dalam berbagai bidang kehidupan, di kehidupan kita. Kemudian yang terakhir, siswa juga dapat menjelaskan dampak baik dari sisi positif maupun dari sisi negatif dalam pemanfaatan bioteknologi itu sendiri. Nah, inilah beberapa tujuan nantinya yang akan saya sampaikan dan capai bersama siswa saya di kelas. Nah, berarti ada 5 ya Bu tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai nantinya. Nah, kira-kira ini habis untuk satu pertemuan Ibu? Kalau dari tujuan pembelajaran ini tidak habis untuk satu pertemuan, Bu Ega. Nanti saya akan untuk pertemuan pertama ini saya akan mencapai dulu 3 tujuan pembelajaran. Karena nanti di dalam 3 tujuan pembelajaran ini nanti siswa akan ada melakukan sedikit penilaian dalam keterampilan atau praktek sederhana. Baik Ibu, kira-kira nanti area pengembangan yang hendak Ibu capai apa ya? Area pengembangan yang akan saya capai bersama siswa saya, yaitu dari segi pengetahuan sendiri, siswa itu mengetahui, kemudian dia dapat menjelaskan dan juga dapat menyampaikan apa itu yang dimaksud dengan bioteknologi itu sendiri. Kemudian yang kedua, dari segi keterampilannya, nah siswa ini dapat melakukan praktek sederhana dalam bioteknologi konvensionalnya itu. Nah, itulah kira-kira area pengembangan yang akan saya capai untuk pembelajaran ini. Ya, jadi ada 2 ya Bu area pengembangannya dari segi pengetahuan dan keterampilan siswa nantinya. Lanjut Ibu, kira-kira rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan nanti di kelas bisa dijelaskan mungkin dari strategi atau model, metode, media yang akan Ibu siapkan.
Terima kasih. Untuk rancangan pembelajaran yang akan saya capai pada pembelajaran besok atau saat melakukan pembelajaran ini, model yang saya gunakan adalah discovery learning, di mana saya akan mencoba menggali informasi dari siswa tersebut tentang bioteknologi itu sendiri. Kemudian metode yang saya gunakan di sini, kebetulan saya akan mencoba pembelajaran berdiferensiasi Bu Ega. Dengan saya akan mencoba ada 3 media yang saya lakukan. Yang pertama itu dengan kinestetik, di mana nanti saya akan membawa siswa atau mengajak siswa untuk melakukan praktikum sederhana. Nah, praktikum sederhana ini dalam bentuk yang sederhana saja kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam pembuatan tapai. Nah, kemudian yang kedua, saya akan mencoba dengan media audiovisual. Nah, yang untuk audio visual ini, saya akan mencoba memberikan tayangan kepada pada siswa, yaitu dengan contoh dalam kehidupan sehari-hari yang bioteknologi modern. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu dalam bentuk visual. Nah, visual ini yaitu siswa dapat mengetahui perbedaan. Nah, perbedaan prinsip dasar dalam penerapan bioteknologi yang konvensional dan bioteknologi yang modern itu sendiri. Baik, menarik sekali ya Bu. Jadi di sini ada bioteknologi konvensional dan modern. Nah, tadi Ibu ini saya mau nanya nih. Tadi ada praktek nih membuat tapai. Itu yang konvensional ya? Konvensional. Kalau yang modern kira-kira seperti apa ya Bu nantinya? Kalau yang modern itu contohnya yang seperti cloning. Nah, cloning itu, itu termasuk yang bioteknologi modern. Kemudian kultur jaringan, itu juga termasuk bioteknologi modern. Nah, jadi setidaknya siswa kalau yang konvensional mereka dapat melakukan praktek sederhana, dan kalau yang bioteknologi modern mereka juga bisa sebenarnya untuk melakukan yang sederhana juga, ya bentuk seperti kultur jaringan ya Bu Ega ya. Dapat mereka lakukan juga, cuma kita memikirkan keterbatasan waktu kita, kemudian alat dan bahan yang kita gunakan itu tentu agak lebih terbatas lagi ya, lebih sulit bagi siswa kita. Jadi kita setidaknya bagi siswa ini mereka sudah mengetahui yang mana bioteknologi itu sendiri. Oh iya, jadi tadi Ibu mengatakan ada alat ya. Kira-kira ini nanti pembelajarannya kita cukup di kelas saja atau di labor gitu Ibu? Saya rasa untuk materi ini, praktek ini kita. Wah, menarik sekali ya Bu Reda. Nah, kira-kira nanti pembelajaran yang akan Ibu lakukan ini kita di kelas atau di labor gitu Ibu? Kalau untuk materi ini kita cukup sederhana saja, kita melakukannya di kelas saja, karena kelas kita masih memungkinkan untuk melakukan praktik sederhana ini. Wah, nggak sabaran nih Ibu. Jadi kira-kira kapan Ibu saya bisa melakukan, bisa melihat Ibu melakukan kegiatan pembelajaran ini nanti? Di hari apa, kemudian di kelas berapa, dan jam berapa tentunya? Ya, pembelajaran ini insya Allah nantinya saya akan laksanakan pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2024. Kebetulan saya mengajar pagi di jam pertama dan jam kedua di kelas 94. Nah, kebetulan itu juga kelas yang saya pegang sendiri sebagai wali kelasnya. Oh iya. Oke, baik ya Bu ya. Ini pertanyaan terakhir nih Bu. Kira-kira nih setelah percakapan kita tadi, apa nih yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini sebelum nantinya kita akan melakukan observasi di kelas? Nih pertanyaan terakhir nih. Kira-kira apa nih yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Alhamdulillah dari hasil percakapan kita hari ini, saya mendapatkan gambaran media apa nantinya yang akan saya gunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran saya kepada siswa saya di kelas. Kemudian saya harapkan pun dari percakapan kita ini, saya juga nanti bisa melihat keaktifan siswa saya dan keantusiasan dari siswa saya dalam mengikuti pembelajaran nanti di kelasnya. Dan saya berharap pun pembelajaran ini nantinya dapat berjalan dengan lancar
Baik Ibu, terima kasih atas jawaban ya. Jadi selesai sudah percakapan praobservasi kita hari ini. Jadi nanti kita ketemu di hari Kamis ya Bu. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bermanfaat bagi kita semua dan untuk tugas saya dimudahkan. Terima kasih Ibu Reda. Terima kasih juga Bu Ega selama ini sebagai rekan sejawat juga sudah saling sharing dan berbagi informasi kepada kami ini sehingga kami dapat mengimbaskan pembelajaran diferensiasi ini di kelas dan membuat anak-anak didik kita menjadi aktif, kreatif dan pembelajaran pun menyenangkan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke, buatkan dulu ya. Akbar, Jaka, Adit, Andini, Sheila. Pelajaran kita hari ini minggu lalu kita sudah melaksanakan bilangan harian, ya kan? Nah, untuk sekarang ini kita masuk materi kita bab kedua yaitu bioteknologi. Pernah dengar kata bioteknologi enggak? Pernah dengar kata bioteknologi enggak? Pernah dengar kata bio? Apa bio? Nah, bio maupun bio. Teknologi. Teknologi berpisah lagi dari kata tekno dan logi. Jadi tekno berarti itu apa? Kira-kira? Hah? Tekno berhubungan dengan apa? Kira-kira? Alat. Apa lagi? Selain alat. Tekno. Cara. Langkah-langkah. Teknik. Nah, logi berarti berasal dari kata logos. Ilmu. Nah, jadi bioteknologi berarti kalau kita gabungkan kira-kira apa jadinya? Ilmu yang memanfaatkan makhluk hidup untuk menghasilkan suatu produk atau barang atau jasa dengan cara memanfaatkan teknik atau cara. Nah, itu dikatakan namanya bioteknologi. Nah, sekarang mau tanya, siapa yang tahu apa saja jenis bioteknologi? Coba, siapa? Apa saja? Nah, apa lah? Buat suaranya atas. Bioteknologi tradisional. Bioteknologi tradisional dengan modern. Yang lain gimana? Benar nggak kata Ara? Ah, benar? Gimana Ara? Berkeliruannya di mana? Bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Konvensional berarti dengan cara apa? Tradisional berarti dengan cara memanfaatkan apa di situ ya? Apa? Bakteri atau jamur. Nah, kalau modern menggunakan alat. Kalau modern juga menggunakan alat. Masih belum dapat. Apa? Teknologi sedikit lagi masih belum. Bahan kimia. Apa? Bahan kimia. Boleh tambah lagi sedikit lagi? Biokimia.
biokimia, potongan gen, atau istilahnya rekayasa genetika. Kita ketahui bahwasanya makhluk hidup punya gen di dalam tubuhnya. Nah, ternyata gen ini bisa direkayasa. Nah, bagaimana cara merekayasa genetika itu? Nah, itu yang kita pelajari nanti. Nah, kemudian sekarang bioteknologi konvensional. Di situ memanfaatkan apa? Makhluk hidup. Tadi siapa makhluk hidupnya? Apa contoh? Apa contoh produknya? Keju, roti, minuman beralkohol, nata dekoka. Semua proses itu dibantu dengan yang namanya mikroorganisme dengan cara fermentasi. Ya, dengan cara fermentasi. Nah, sekarang kita lihat videonya. Dalam membuat tempe, dan ini bahan-bahannya 370 gram kedelai, sepertiga sendok teh ragi, 1 sendok makan tepung beras. Langkah pertama, cuci kedelai sampai bersih. Memanfaatkan ilmu yang memanfaatkan makhluk hidup untuk menghasilkan produk atau jasa. Kemudian tujuan yang keduanya kita lihat, bisa kalian menjelaskan jenis-jenis bioteknologinya? Bisa menjelaskan jenis-jenis bioteknologinya tadi? Ada berapa jenis bioteknologinya tadi? Satu. Bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Kalau yang konvensional memanfaatkan mikroorganisme dengan cara prosesnya yaitu fermentasi. Kalau yang modern menggunakan suatu teknik dengan cara rekayasa genetika. Nah, ini adalah contoh yang konvensional. Paham? Nah, jadi kan setidaknya harus tahu apa saja produk-produknya. Kayak misalnya kapai. Nah, kapai itu siapa mikroorganismenya? Kapai itu ternyata mikroorganismenya adalah bakteri. Tetapi bakteri di sini adalah bakteri yang baik. Bakteri itu tidak semuanya bersifat buruk, ya, atau merugikan. Ternyata ada bakteri itu yang bersifat baik. Nah, proses pada kapai. Siapa bakterinya di situ namanya? Siapa namanya? Bisa baca bahasa Latinnya enggak? Bisa nggak baca bahasa Latinnya? Saccharomyces cerevisiae. Akan tetapi, pada bidang sains, khususnya pertanian, rekayasa genetik memiliki peran penting dalam perkembangan ilmu pertanian pada saat sekarang ini. Melalui rekayasa genetik, sudah dihasilkan berbagai jenis tanaman transgenik yang memiliki sifat baru, seperti resistensi terhadap serangan hama, peningkatan kualitas hasil, umur Salah satu contoh bioteknologi modern. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Paham? Jadi kalau pada bioteknologi adanya rekayasa genetika. Ya, adanya rekayasa genetika. Kemarin udah ibu kelompokkan dari awal kalian gaya belajarnya, iya atau tidak? Ya. Mana yang kelompok kinestetik? Nah, ini kelompok kinestetik. Kelompok audiovisual? Mana yang audiovisual? Oke, berapa kelompok audiovisual? Ya, ada 2. Kelompok yang visual? Nah, sekarang sudah ibu bagi per kelompok dan duduk per kelompoknya masing-masing. Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Nah, nanti tugas ini silakan kalian diskusikan per kelompoknya. Nah, kelompok audiovisual ibu sudah mengirimkan video ya, baik yang video konvensional dengan modern. Nah, yang kinestetik nanti kita akan melakukan praktek sederhana. Boleh juga dilihat dengan kelompok yang lain.
administratif. Di situ ada lambar kerjanya. Kelompok yang audio visual silahkan lihat tayangan video yang saya bisa ke game saya. Nah, nanti jangan lupa silahkan dicatat videonya. Oke? Nah, sama kelompok audio visual coba dibagi dan 12 ini yang baca kawan punya video yang punya. Sama-sama harus nanti silahkan diisi pakai ya. Ya, nah, yang kelompok audio, nah, ini visual, visual. Nah, di sini kalian coba tunjukkan apa nama pada profesional dan mikroorganismenya. Misalnya nama produknya ini apa? PP, bahan dasarnya dari apa? Nah, kedelai mikroorganisme yang digunakan. Iya, mikroorganisme yang digunakan apa? Ya, misalnya ini apa lagi nih? Roti, bahan dasarnya dari apa? Nah, tepung. Mikroorganismenya apa yang digunakan untuk membuat roti? Nah, ini tauco. Tauco. Nah, apa bahan dasarnya? Bahan dasar tauco apa? Kayak apa bentuk tauco dalam? Ada apa? Ada kacang-kacang apa? Kunci, kacang kunci, kacang tanah, kacang apa? Kacang apa kira-kira? Kacang warna, kira-kira mana dari hijau? Kacang buncis sekecil ini loh kacangnya. Kacang tanah ya, kacang tanah.
depan. Nah, coba Ananda cari informasi berupa dalam bentuk makalah, yaitu apa saja manfaat bioteknologi di bidang yang lain. Tadi kan ada di bidang kesehatan dengan di bidang pertanian. Nah, bagaimana kalau di bidang makanan? Nah, kemudian bagaimana kalau di bidang makanan atau pangan ya? Dan kemudian di bidang peternakan, ya. Nah, itu coba dicari. Kemudian satu lagi tugasnya dampak bioteknologi baik dari segi positif maupun negatif bagi kehidupan sehari-hari. Tugas ini, makalah ini Ibu kasih waktu paling lambat 2 minggu dimulai dari hari ini. Nah, berarti paling cepat minggu depan sudah dikumpulkan. Tolong dibuat dengan yang rapi, yang bagus. Apakah tugasnya individu atau kelompok? Tugas dibuat secara individu. Bisa? Bisa. Oke. Baiklah, sebelum Ibu tutup, Ibu akan bertanya salah satu siswa Ibu dulu. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Ya. Menyenangkan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengku Ridho Esa Pratama dari kelompok kinestetik. Saya ingin menyampaikan pada pembelajaran kali ini sangat menyenangkan dan materi yang diberikan sangat mudah dipahami karena kita dapat berdiskusi sesama kelompok kita dan barusan kita melakukan praktek pembuatan tapai. Sekian saja, terima kasih. Pembelajaran tingkat tutup hari ini Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan kegiatan diskusi atau serangkaian hal-hal yang perlu kita diskusikan tentang pelaksanaan observasi di kelas. Jadi intinya hari ini adalah percakapan pasca observasi di kelas kemarin. Hal-hal yang perlu kita diskusikan tentu mengenai refleksi beberapa pembelajaran berinisiasi di kelas, percakapan kita hari ini untuk yang ketiga adanya tindak lanjut daripada kegiatan pembelajaran berinisiasi tadi. Jadi hari ini kita diskusikan bersama kita sebagai guru kami penggerak dan Ananda sebagai pengajar. Untuk pertama kali tentu kita ingin mengenalkan hal-hal yang telah dilakukan selama kelas. Ada guru IPA kelas 7 dan kelas 9. Oh, kelas 7 kemarin dia observasi kelas 9. Oh, kelas 9. Jadi intinya adalah Ega sebagai guru penggerak ini dia berkewajiban membebaskan atau memiliki sejawatnya. Karena pada prinsipnya LPP berinisiasi sepertinya bisa mempertajam daripada implementasi pertumbuhan Ega. Karena tuntutannya bagaimana mendidik sesuai gaya belajar. Tadi lagi different ya, bahasa kita nanti berbeda-beda yang itu lebih different. Jadi kemarin Ibu udah ngobrol juga sama Eka, bahasanya sudah melaksanakan kegiatan observasi di kelas. Ibu yakin percaya pelaksanaannya tentu udah maksimal. Obrolan Eka atau hari ini kan sudah mulai dengan sampai hari ini ya. Paling penting untuk hari ini tentu merefleksi kegiatan observasi yang disebut dengan pasca observasi kelas. Rada yang tentu ini tentu bisa menyampaikan apa sih manfaat harapan yang bisa disampaikan dan Ibu dan kita tentang pelaksanaan pembelajaran
berdiferensiasi dan berkreasi. Ya, terima kasih Bu Loli. Alhamdulillah, rekan sejawat saya Ega sendiri sudah mengimbaskan bagaimana sih sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi yang melibatkan KSE ini gitu. Walaupun sebenarnya untuk di kelas 9 sendiri belum dilaksanakan sendiri kurikulum merdeka. Oh, betul ya? Masih K13 gitu kan, kurikulum 13. Tapi setidaknya dengan Bu Eganya sudah mengimbaskan pembelajaran diferensiasi ini, jadi kita pun sebagai kawan dapatlah mengetahui model pembelajaran lain lah yang dari yang sudah ada sebelumnya, yang kita kenal lah berbagai macam jenis-jenis pembelajaran gitu kan. Nah, dengan pembelajaran berdiferensiasi ini sesuai dengan kurikulum merdeka itu, dimana kita ini kan diminta untuk pembelajaran lebih terutama berpusat kepada siswa. Nah, tentunya kita sebagai guru diminta di sini kan sebagai fasilitatornya, pembimbingnya untuk mengarahkan gaya belajar siswa ini seperti apa yang cocok bagi mereka. Karena ternyata tidak semua siswa itu suka dengan gaya pembelajaran yang selama ini kita ajarkan gitu. Mereka punya masing-masing keinginan atau tipe-tipe mereka mau seperti apa sih gaya belajarnya di kelas. Nah, jadi dengan Bu Ega sudah mengimbaskan seperti ini, alhamdulillah lah saya sudah mencoba menerapkannya di kelas 9 kan. Saya bertanya sama Bu Ega, yang mana sih sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi ini? Nah, ternyata Bu Ega sudah menjelaskan ada bermacam-macam pembelajaran diferensiasi ini di kelas. Yaitu kemarin saya menggunakannya kan Ibu tetap berdiskusi kelompok ya. Siswa itu dikelompokkan sesuai dengan gaya belajarnya. Dibagilah kemarin itu siswa itu ada yang kita kelompokkan sebagai kelompok kinestetik, di mana kan siswa itu langsung dia mempraktekkan salah satu materi yang saya ajarkan kemarin, pertama itu materinya bioteknologi. Yang bioteknologi ini manfaatkan mikroba, sejenis bakteri atau jamur yang ada dalam kehidupan sehari-hari, tapi masih bersifat konvensional atau tradisional. Jadi anak-anak bisa menggunakannya dan bisa juga menjadi sebagai setidaknya anak-anak nanti kalau udah belajar tuh bisa dari usaha gitu kan, belajar oh kayak ini seperti ini caranya. Kemudian ada juga kemarin kelompok saya bentuk juga, mereka lebih suka melihat yang bentuk tayangannya, audiovisual ya Bu ya, audiovisual, di mana siswa ini mungkin dia juga setelah melihat tayangan itu nanti dia bisa jadi tertarik untuk mempraktekkannya sendiri. Dan barulah yang kelompok satu lagi saya buat sebagai mereka itu lebih suka untuk secara visual melihat gambar-gambar ataupun materi yang udah saya persiapkan pada saat pembelajaran itu berlangsung. Nah, alhamdulillah pembelajaran tersebut dengan tujuan yang saya inginkan sudah tercapai, di mana siswa-siswa itu mereka masing-masing tertarik untuk mengikutinya. Kemudian dia juga aktif dalam melakukan prakteknya itu. Jadi mereka ini merasa pembelajaran itu seperti ini lebih menyenangkan daripada kita mengajarnya dengan monoton ceramah seharian atau diskusi saja tanpa melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi dengan berbagai macam gaya belajar inilah, jadi mereka ini lebih seru ya Bu ya kayak gini. Nah, jadi kadang ada juga siswa ini pun nanti bisa jadi dia lebih suka lagi kalau udah melihat secara audio, dia lebih suka lagi nanti berpindah lagi dengan lebih enaknya praktikum aja. Gitu. Apalagi IPA ya, apalagi IPA gitu kan. Jadi lebih enak Bu kalau kita lebih banyak prakteknya aja. Cuma terkadang kan ada beberapa materi IPA yang tidak bisa kita langsung praktekkan. Nah, di SMP belum ada labornya sudah ada Ibu, cuma ya kita masih keterbatasan bahan dan alat-alat labor. Oh iya, kalau di SMP udah ada labor ya? Sudah ada labor, cuma ya labor yang banyak. Iya.
Alhamdulillah sudah selesai ya Ibu pembelajaran diferensiasi yang Ibu terapkan di kelas kemarin. Nah, kira-kira bagaimana nih perasaan Ibu terkait dengan proses kegiatan pembelajaran kemarin? Ya, Bu Ega. Jadi setelah Ibu Ega imbaskan dengan cara pembelajaran diferensiasi ini, alhamdulillah saya beserta anak-anak dengan menerapkan pembelajaran diferensiasi ini, kami anak-anak, terutama bagi anak-anak, mereka menyukai dan merasa pembelajaran ini menarik dan menyenangkan bagi mereka, sehingga alhamdulillah tujuan yang saya harapkan pada pembelajaran ini tercapai, dan anak-anak pun bisa dilihat juga dari hasil kerja anak, tugas yang telah diberikan itu. Ibu bisa diceritakan kembali nggak area pengembangan kompetensi yang dilakukan kemarin, kemudian langkah-langkah dan tahapan yang telah Ibu lakukan? Oke. Untuk area pengembangan yang telah saya capai pada pembelajaran kemarin, anak-anak sudah mampu menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan bioteknologi. Kemudian yang kedua, anak-anak juga sudah mampu menjelaskan perbedaan antara bioteknologi konvensional dan modern. Kemudian juga mampu menjelaskan contoh-contoh produk yang dihasilkan dari kedua bioteknologi tersebut. Kemudian yang ketiga, anak-anak juga mampu mengidentifikasi atau menjelaskan prinsip dasar pada masing-masing jenis kedua bioteknologi. Kemudian anak juga mampu menjelaskan manfaat bioteknologi itu dalam kehidupan sehari, serta anak-anak juga mampu menjelaskan dampak baik dari segi positif ataupun negatif terkait dengan penerapan bioteknologi ini. Dan untuk langkah-langkah pembelajaran kemarin, seperti yang Ibu Ega lihat, saya menggunakan pembelajaran diferensiasi. Dengan model pembelajaran saya gunakan itu cooperative inquiry, di mana siswa saya ajak untuk menemukan secara langsung atau menggali informasi dari materi ini. Nah, jadi dengan diskusi dan juga dengan praktek, mereka sudah memahami dan menguasai materi bioteknologi itu sendiri. Ya, gitu Bu Ega. Terima kasih. Kemudian diferensiasi kemarin Bu ada ini ya, ada diferensiasi konten di dalamnya, ya. Saya lihat kemudian prosesnya juga saat mereka diskusi kelompok, kemudian yang terakhir produk ya, ada yang menghasilkan praktek pembuatan kapai ya, dan kemudian yang mempresentasikan dari KPD-nya yang berbeda ya. Baik Ibu, kira-kira kendala apa yang Ibu temui atau yang dihadapi saat ini? Ya, setiap kita melakukan pembelajaran di kelas pasti ada kendala ya Bu Ega ya. Dan tergantung bagaimana kita mengatasi kendala itu sendiri. Dan seperti yang kita ketahui lah, namanya kita di dalam kelas, kita sebagai guru dengan jumlah siswa lebih sekitar 30, pasti kita menemukan kendala di mana tidak semua anak itu pasti ada yang aktif. Nah, jadi dalam kendala ini, itulah yang saya temukan di saat pembelajaran, baik secara berkelompok ataupun mereka tidak berkelompok. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi ya Bu? Ya seperti saya bilang tadi ya Bu Ega, kita di dalam kelas mengkoordinir anak sebanyak 34 siswa. Tentu kita yang namanya berdiskusi kelompok, kita sebagai guru, sebagai fasilitator pendidik, itu kita akan berjalan masing-masing kelompok untuk membimbing masing-masing kelompok ini dalam membantu mereka memahami materi tersebut. Nah, namun dengan kendala seperti ini tidak membuat siswa tersebut tertinggal ataupun kesulitan memahami dalam materi ini. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena di dalam kelompok ini kan setidaknya walaupun mereka tidak bisa aktif dengan saya secara langsung, tapi ibaratnya mereka bisa berdiskusi dengan rekan satu kelompoknya. Nah, apa upaya yang akan dilakukan supaya Ibu bisa memperbaiki kendala yang Ibu hadapi? Nah, yang saya akan lakukan untuk mencoba memperbaiki kendala ini, dalam masing-masing kelompok tersebut saya akan
meminta bantuan dari siswa, salah seorang rekannya sendiri, untuk menjadi rekan sejawat bagi anak tersebut jika seandainya ada teman-teman ini yang teman-temannya masih belum memahami dari materi tersebut. Ibaratnya sama seperti yang Ibu Ega ketahui, ada menjadi tutor sebaya bagi mereka. Jadi dengan setidaknya dengan bisa adanya tutor sebaya di dalam kelompok ini dapat meminimalisir permasalahan yang terjadi di dalam pembelajaran ini. Baik Bu, jadi kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana perbaikan tersebut? Nah, saya akan melakukan perubahan ini di setiap saya berusaha untuk melakukan pembelajaran yang berdiskusi ataupun berkelompok, ataupun pembelajaran yang berdiferensiasi kembali. Jadi saya akan mengupayakan mereka ada tetap tutor sebaya di dalam diskusi kelompok mereka masing-masing. Begitu Bu. Terima kasih Bu Reda. Sekian percakapan pasca observasi kita hari ini. Terima kasih atas waktunya. Baiklah, saya ucapkan terima kasih banyak ya Bu ya. Sama-sama.